Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul tamami kulli sulnari kulli ma'mur mubarian anil lagwal fudul wa ila hadratis sayyidina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. Saya baca pada hari ini, pagi hari ini, kitab fikih, kitab yang menjadi acuan kita dan beribadah. Dan kitab fikih memang ini bisa dikatakan agak tinggi. Bab ini juga menjadi rujukan bagi santri yang mau lurus. Saya baca kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna sanal kalam kalamullahi ta'ala wa rul hadis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam muri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Qala al mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fi daraini amin. Qala babus sholati ay hada babus sholat. Pada pagi ini kita membahas tentang bab sholat dari kitab Fathul Mu'in. Babus sholati ay hada babus sholati, ini bab menyatakan tentang sholat. Dari bab judul ini, bab ini tidak membicarakan tentang yang lain, tidak membicarakan tentang puasa, zakat, haji dan seterusnya. Hanya yang dibicarakan dari judul bab ini adalah sholat. Hiya sar'an, sholat itu menurut syara, sudut pandang agama, aqwalun wa af'alun, jamak, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, atau beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, mahsusatun, perkataan dan perbuatannya mahsusatun, yang khusus, yang tertentu, tidak liar, tidak bebas. Sebab kalau tidak ditekankan dengan mahsusatun, bisa saja apa saja yang dari perkataan, dari perbuatan dibilang sholat. Tidak demikian. Contoh apa yang sama atas perbuatan dan pekerjaan itu, dari perkataan dan perbuatan apa, aktivitas apa. Misalnya baris berbaris pakai omongan juga tuh, kiri, maju, depan, belakang. Bahkan senam pun begitu, atas perbuatan dan perkataan. Tapi di sini dibatasi, maksud suatu perkataannya perkataan sholat, perbuatan sholat. Ya. Muhtatamatun bitaslimi, sholat itu dimulai, dibuka, diawali dengan takbir. Maaf, saya ulang lagi. Muftatahatun bitakbiri, yang dibuka, diawali dengan takbir, yakni takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslimi, dan ditutup, diakhiri sholat itu dengan salam. Itu sholat. Ini tarik nih, definisi. Orang tukang sholat harus tahu nih. Bukan apa-apa. Jangan sampai nanti anak atau cucu nanya, "Mbak, om, sholat apa sih?" Gitu. Ya itu sholat, ya sujud, ruku, begitu, bukan begitu. Ini jawabannya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya, aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Sholat yaitu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dibuka, diawali, dimulai dengan takbir, yakni takbiratul ihram, diakhiri, disudahi, ditutup dengan salam. Itu definisi, tarif, harus diketahui orang tukang sholat. Saya yakin di sini tukang sholat semua nih. Ya, paham itu, harus paham. Wa sumiyat bidzalika listimaliha ala sholat. Dinamai yang demikian ini tadi,
perkataan dan perbuatan, karena sholat meliputi seperti itu. Ya, jadi sholat meliputi seperti itu tuh. Sholat dari apa? Perkataan, perbuatan. Oleh karenanya sholat itu, dalam sholat itu dari segi bentuknya, dia ada 3. Perkataan yang di dalam sholat tersebut rukun qauli. Perbuatan yang ada di dalam sholat rukun fi'li. Satu lagi apa? Qalbi. Apa qalbi? Perkara yang harus dilakukan dengan hati. Apa itu dia? Niat. Niat. Jadi ada 3 tuh. Ini sing ngulang aja nih ya. Saya anggap udah paham semua nih. Jadi sholat itu ada rukun qalbi, yaitu niat. Sholat itu ada rukun qalbi, 1 cuma niat. Ada rukun qauli, ucapan. Ada rukun fi'li, perbuatan. Rukun qalbi, hati, niat. Kalau usolli niat bukan? Usolli fardhu subuh tadi itu niat bukan? Itu namanya talabus bin niyah. Niat yang diucapkan, tapi bukan niat dia itu. Makanya orang ada yang nggak niat sholat, diri Allahu Akbar, cuma harus tahu nih, niat itu hati, sedangkan usolli pakai ucapan, lafaz. Maka di usolli itu bukannya cuma kata guru saya Syafi'i Hazami, usolli itu membantu ta'awun lil qalbi, membantu hati. Sebab nanti dalam niat itu hati menerjemahkan makna usolli. Usolli fardhu subhi. Hati masuk tuh, aku niat sholat fardhu subuh. Makanya di dalam niat ada muqaranah urfiyah. Tahu muqaranah urfiyah? Saya yakin Ustaz pada tahu. Muqaranah urfiyah itu berbarengan. Ucapan usolli diterjemahkan dalam niat, ada muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah itu berbarengan dengan secara urut. Tangan Allah, ucapan hati mengucapan Allah, mulut mengucapan Allah, tangan angkat, hati masuk. Makanya ada 3 di situ. Qasad, ta'arud, ta'yin. Apa qasad, ta'arud, ta'yin? Usolli fardhu subhi diterjemahkan dalam niat, aku niat sholat fardu. Apa? Subuh, zuhur, asar, dan seterusnya. Nah gitu. Terusin nanti lain waktu kita bahas lagi tentang itu sedikit. Lugotan, menurut lugoh, sholat itu ada 2. Jadi kalau menurut bahasa, tadi menurut istilah tuh. Kalau menurut bahasa sholat itu doa. Jadi sholat dari mulai takbiratul ihram, doa kita sampai salat isinya doa. Jadi kalau kita kasih bagan tuh, usolli sampai salam 1 bagan ini. Itu sebelumnya usolli masih di luar sholat, setelah salam di luar sholat. Nah itu sholat dikatakan di sini ada 2 dalam bahasa. Tapi kata guru saya, meskipun itu ada doa, diulang lagi itu doa secara tertil di dalam sholat, rukun sholat yang ke-8. Apa Pak? Rukun sholat yang ke-8 apa Pak? Ini kita ini aja lah, ulang-ulang aja. Rukun sholat yang ke-8 apa Pak? Duduk di antara 2 sujud ini Pak. Rukun sholat yang ke-8 isinya 8 Pak. Jangan lupa nih, baca serius nih Pak nih. Apa di situ? Allahu Akbar, bangun dari sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Ini padahal sholat udah dibilang doa, tapi diperkuat di sini. Meskipun ini bacaan ini sunatnya sunat hayat, tapi isinya bagus banget Pak. Kalau bisa ketika baca ini khusyuk Pak, jangan buru-buru. Rabbighfirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Terus ini Pak ya. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun. Salat fardu yang merupakan fardu ain
Ada 5, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Jadi sholat fardu itu 5 waktu sehari semalam. Asalnya berapa, Pak? Jadi sholat 5 waktu ini merupakan hasil pengurangan ketika Rasulullah hijrah turun dari bertemu Allah, bertemu di langit keempat oleh Nabi Musa, disarankan, ya Muhammad, ngapain dipanggil Allah? Menerima perintah sholat berapa banyak? 50 waktu. Dengan saran Nabi Musa kembali lagi menghadap Allah, mau kurang dari 50 sampai jadi 5 waktu. Tapi perlu diingat, Pak, Allah kurangi itu kuantitas, jumlah rakaat dari 50 menjadi 5. Tapi Allah tidak kurangi nilainya, Pak. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, 1 kali dilakukan nilainya 10. Jadi kalau 5 waktu dikali 10 berapa? 50 waktu. Bisa dilihat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 60. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan dibalas baginya 10 baik. Jadi kalau 5 waktu dikali 10 sama dengan 50 waktu. Apa saja kita kerjakan 1 dibalas 10. Fi kulli yaumin ma'lumatun minad dini bid-darurati, yang dapat diketahui bagian dari agama salat itu dengan mudah. Jadi kalau dalam salat orang tahu semuanya. Kadang-kadang non muslim enggak tahu kalau itu salat, kewajiban salat. Fayaquru jahiduha. Nah, di sini Pak yang harus perhatikan. Fayaquru jahiduha, kafir orang yang mengingkari kewajiban salat. Fayaquru jahiduha, kafir orang yang mengingkari kewajiban sholat. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali menafsirkan hadis man taraka sholata amdan faqad kafar. Dia tafsirkan hadis ini secara harfiah. Dia nggak banyak komentar. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali? Kalau orang Islam meninggalkan sholat, kafir. Artinya kalau nanti dia wafat meninggal jangan disolatin, kata Imam Hambali. Jadi kata Imam Malik, man taraka sholat amdan faqad kafar, orang yang meninggalkan sholat, orang Islam meninggalkan sholat, kalau dia mati jangan sholatin karena kafir. Hadisnya tadi. Alhamdulillah Imam Syafi'i agak luas komentarnya. Entar dulu, kata Imam Syafi'i. Kalau dia tidak sholat, meninggalkan sholat, tapi tidak mengingkari kewajiban sholat, tetap sebagai muslim. Kalau dia mati, sholatin dah, sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kata Imam Syafi'i dilanjutkan, kecuali dia meninggalkan sholat, dia berargumen, berkomentar, sholat mah nggak wajib. Kata Imam Syafi'i, kalau begitu mah kafir juga. Udah nggak sholat, ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Ah, sholat nggak wajib. Kafir, kata Imam Syafi'i juga. Makanya, kapan-kapan lagi mau sholat, ya jangan komentar sholat nggak wajib ya Pak. Nanti kalau nggak wajib, jadi penting nih, ya. Walam tajtami hajil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak terkumpul sholat 5 waktu itu, tidak sampai 5 waktu itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi sholat yang sampai jumlahnya 5 waktu cuma hanya umat Nabi Muhammad doang. Artinya umat lain nggak sampai 5 waktu. Umat lain nggak, cuma kita bisa lihat di dalam kitab yang sama halaman 15. Ingat ini Pak ya, tertanya nih. Qala Rafi'i, berkata Imam Ar-Rafi'i, kanati subuh sholatu Adam. Sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu sholatnya subuh doang, nggak yang lain. Subuh Nabi Adam. Ada nggak yang sholat subuh doang? Ya barangkali umat Nabi Adam gitu ya.
cuma udah tinggal kereta. Ya, siangan. Wa zuhur salatu Daud. Sholat zuhur itu sholatnya Nabi Daud. Nabi Daud zuhur aja, nggak ada yang lain. Ya. Wal asru sholatu Sulaiman. Asar itu sholatnya Nabi Sulaiman. Wal maghribu sholatu Yakub. Sholat maghrib itu sholatnya Nabi Yakub. Wal isau sholatu Yunus alaihimus sholatu wassalam. Intaha, selesai. Itulah nabi-nabi terdahulu, sholatnya nggak kayak kita 5 waktu. Jadi umat Nabi Muhammad ini paling banyak sholatnya. Wa furidat lailatal Isra'i dan nubuwati bi asri sinina wa salasatu ashhurin lailata sab'in wa isrina min Rajaba. Dipadukan sholat 5 waktu itu pada malam Isra Mi'raj, 10 tahun 3 bulan setelah kenabian. Jadi perintah ini setelah Nabi Muhammad sudah 10 tahun didaulat menjadi seorang nabi, baru tuh dipanggil Isra Mi'raj kepada Allah. Ya, gitu. Walam tajib subhu yaumi tilkal lailah. 2 menit lagi ya Pak. Walam tajib, mana dia nih tinggal. Walam tajib subhu yaumi tilkal lailati. Dan pada saat itu belum wajib sholat subuh. Nabi ketika setelah Isra Mi'raj menjelang fajar kembali lagi ke bumi, tapi Nabi itu belum sholat subuh. Karena apa dikatakan di sini? Li adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena belum tahu caranya. Jadi Nabi itu setelah turun dari Isra Mi'raj belum melaksanakan sholat, baru menjelang zuhur malaikat Jibril datang mengajarkan tentang tata cara ibadah sholat. Gitu. Innama tajibul maktubatu ay shalawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay baligin aqilin zakarin aw ghairihi tahirin. Yang diwajibkan sholat 5 waktu itu, yakni sholat yang 5 waktu itu ala kulli muslimin. Pertama diwajibkan sholat itu atas orang muslim. Siapa saja yang menyatakan sudah muslim wajib. Mukallaf, muslimin mukallaf, orangnya mukallaf, bebannya anak taklif. Orang yang punya beban taklif wajib melaksanakan ibadah sholat. Ai baligin, yakni akil baligh, sudah sampai usia dewasa. Tapi di dalam bahasa lain, pembahasan lain, baligin di sini sampai dakwah, balik, sudah sampai dakwah agama pada beliau, maka dia wajib sholat. Karena nanti ada orang yang tidak sampai dakwah itu sehingga dia tidak sholat, nggak apa-apa. Contoh orang yang hidup di tengah hutan belantara, di tengah gunung, katakan gunung Himalaya, dia nggak pernah dengar komunikasi tentang syariat, maka dia tidak wajib sholat. Sama dengan hidupnya di zaman fatrah, zaman kekosongan. Nabi Isa diangkat, Nabi Muhammad belum lahir. Hukuman seperti itu kalau orangnya ada di tengah hutan. Tapi sekarang tengah hutan juga orang udah banyak datang ya Pak. Balikin akilin. Kalau orang sudah dewasa wajib. Yang kedua berakal. Jadi kalau orang berakal wajib sholat. Zakarin au ghairihi, laki dan perempuan. Tohirin, yang suci perempuannya, tidak haid dan nifas. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka sholat itu tidak wajib atas orang kafir yang asli. Nah ini sedikit ada kalimat asli nih. Apa kafirin asliin? Kafirin asliin, orang kafir yang asli. Kafir asli itu apa? Ya dari lahir orang tuanya Islam, bapak ibunya Islam, dia sendiri Islam, kafir asli itu. Tapi ada kafir nggak asli, siapa? Dari lahir sampai 20 tahun dia Islam,
karena bapaknya Islam, orang tuanya Islam. Dari 21 sampai 30 masuk non muslim, riddah, murtad. Nah, selama murtadnya dia wajib juga sholat itu. Ya, makanya ngazubillah ya Pak ya. Kalau orang non muslim masuk Islam, pemutihan Pak, habis dosanya. Tapi ketika orang Islam murtad 10 tahun masuk lagi ke Islam, 10 tahun itu sholatnya harus diqadha Pak. Ini beratnya Pak. 10 tahun sholatnya harus diqadha. 10 tahun sehari 5, berapa waktu Pak? Hah? Sekian ya Pak ya? Harus diqadha itu Pak. Makanya berat. Nauzubillah. Ini kalau umur 20 masuk Islam, 21 keluar dari Islam, riddah, murtad sampai 30, berarti 10 tahun dia kafir, non muslim, masuk lagi, dapat hidayah lagi, dia bisik-bisik dari tetangga, lu ngapain ninggalin Islam, masuk lagi, nah itu 10 tahun bayar di kodok, Masya Allah. Kenapa demikian? Karena sholat itu merupakan sholat yang paling, ibadah yang paling utama, yang paling penting dalam sekian banyak dalam sholat. Dalam sebuah hadis mengatakan, Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabul bihi abdu yaumal qiyamah as-sholah, wa in sholahat sholaha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Amalan yang pertama dihisab, dihitung, diaudit di akhirat nanti sholat. Jika sholatnya benar, yang lain nggak dihitung Pak, dianggap bagus. Tapi manakala diperiksa, diaudit sholatnya rusak, buruk, lebih ganas lagi tuh malaikat mabes yang lain, puasanya, zakat, haji dan sebagainya. Ya, jadi itu tadi ada kafir asli, ada kafir ya, wasobiyin, anak kecil nggak wajib sholat, wa majnunin, orang gila nggak wajib sholat, wa bagma alaihi wa syakrani bila ta'adin, dan orang yang mabuk melampaui batas, keler misalnya gitu. Di adami taklifihim, karena nggak ada taklif, nggak ada beban taklif biasa di situ, nggak wajib sholat. Makanya ketika kita melihat orang nggak sholat, kita jangan langsung menjas orang itu nggak sholat. Oh barangkali dia anak kecil, oh udah gede banget sih, oh barangkali dia gila, enggak kok gitu ya. Jadi jangan gampang dia gitu, iya dia anak kecil, dia gila. Termasuk juga puasa begitu, ada orang nggak puasa kita langsung, wow orang Islam nggak puasa. Barangkali tadi itu masih kecil, udah gede kok, udah awit, gila kali, orang berkeluarga kok. Jadi jangan menjas itu ya. Ya, jadi termasuk juga orang yang mabuk. Tapi kalau mabuknya setengah wajib Pak. Mabuk setengah itu masih galak ke orang. Orang mabuk itu katanya alhamdulillah nggak pernah sih. Tapi ada teman-teman yang suka begitu tuh. Ya Bang, kita kan kalau berteman nggak mandang ya Pak, teman sekedar bersahabat nggak apa. Jadi kalau mabuk baru kelengan banget, yang masih sadar galak banget Pak dia. Tapi kalau yang udah mabuk beneran, yang sudah plek jatuh, itu nggak wajib sholat. Itu mah kita jorogin juga jatuh katanya. Ya. Itu yang dapat kami sampaikan pembaca kitab fikih pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, membangkitkan ingatan kita tentang sholat yang baik dari Allah, yang tidak baik itu kekurangan dan kebodohan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.